Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan. Yang mana pada hari ini untuk edisi Senin ya, 16 November 2020, kita bakal mengangkat topik seputar padepayu etika bisnis orang Bali. Di mana Bali memiliki banyak sekali kearifan lokal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menekuni bisnis. Padepayu merupakan salah satu kearifan lokal yang banyak dipakai sebagai landasan etik bagi orang Bali dalam berbisnis. Meskipun sudah sering kita dengar, namun banyak di antara kita yang belum memahami makna filosofi kearifan lokal yang satu ini dan bagaimana praktiknya dalam melandasi bisnis yang beretika. Untuk itu pada edisi FinTalk kali ini kita bakal mengangkat topik padepayu sebagai etika bisnis orang Bali. Pastinya di Senin ini bersama Bapak Ananta. Selamat pagi Pak Ananta. Selamat pagi pemirsa sekalian ya. Sehat Pak ya? Sehat. Semangat terus biar tetap Senin-Senin berikutnya bisa berbagi ilmunya bersama kita semua. Nah, kalau ngomongin seputar padepayu gitu Pak ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin prinsip utama kearifan lokal padepayu ini gimana sih Pak? Ya, jadi begini. Sebenarnya di teori bisnis belakangan ini ya, kita akan selalu berpikir bahwa apa yang berasal dari barat gitu ya, itu merupakan sebuah pengetahuan yang bisa kita pakai, kemudian ketika kita menguasainya kita merasa lebih pede, lebih hebat gitu ya, karena berasal dari barat dan memang struktur keilmuannya sudah sedemikian rigid dan terus berkembang gitu. Nah, kita tidak menyadari padahal dalam budaya kita, budaya Bali itu sendiri, banyak sekali ada kearifan lokal yang bisa kita manfaatkan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang bisnis gitu. Nah, salah satunya adalah padepayu ini gitu. Jadi padepayu ini banyak sekali kita dengar di sekitar kita gitu. Nah, pang padepayu gen gitu. Yeah. Jadi itu sering kali kita dengar, namun kadang-kadang kita abai untuk memaknai atau memahami itu dengan baik, kan demikian. Nah, kondisi ini membuat kita perlu untuk menggalinya. Nah, padepayu itu sebenarnya sebuah etika bisnis gitu ya. Etika artinya sesuatu yang mengandung nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya kita bersikap, apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan gitu. Jadi itu kuncinya terkait dengan etika, dan etika ini, etika padepayu ini merupakan sebuah etika bisnis di mana ketika kita berbisnis atau melaksanakan aktivitas bisnis itu hendaknya kita tidak mementingkan diri sendiri gitu. Jadi dalam konteks berbisnis, dua pihak atau berbagai pihak yang melaksanakan aktivitas bisnis ini harus berada pada posisi yang saling diuntungkan, sama-sama maju, sama-sama berkembang, dan tidak ada salah satu pihak yang dieksploitasi untuk keuntungan pihak yang lain gitu. Oke, jadi itu ya filosofi, prinsip utama dari kearifan lokal padepayu ini sendiri. Nah, tapi apakah hal itu mungkin terjadi dalam bisnis, Pak? Ya, pada prinsipnya bisnis itu kan memang sesuatu yang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan, kan demikian. Benar. Ya. Cuman problemnya adalah seringkali ketika itu dilakukan kita tidak mengindahkan kepentingan atau kita namakan kepentingan atau keuntungan dari pihak yang lain. Kita selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan kita dengan berbagai cara. Nah, tentu saja kemudian etika ini sebagaimana prinsip etika lainnya gitu memberikan tuntunan kepada kita gitu. Nah, ini mungkin kita laksanakan karena pada prinsipnya apa yang ada di etika padepayu ini adalah sesuatu yang sifatnya universal sebenarnya. Yeah. Nah, dalam konteks kita sebagai orang Bali gitu, hal ini menjadi kuat karena sebenarnya padepayu ini kalau kita telisik gitu ya, itu berasal dari ajaran agama Hindu sebenarnya dan budaya orang Bali itu sendiri gitu. Kalau kita lihat
eh, pada payu ini sebenarnya didandasi oleh ajaran catur paramita, gitu ya. 4 sifat yang utama yang ada atau tercantum dalam ajaran agama Hindu, yaitu kalau kita sebut satu persatu terdiri dari Maitri, kan demikian. Maitri itu artinya persahabatan, ya, persahabatan. Jadi kita harus pandai-pandai membina persahabatan, kan demikian. Kemudian karuna, kasih sayang. Jadi kita harus melandasi seluruh aktivitas atau perilaku kita itu dengan kasih sayang. Kemudian mudita itu artinya simpati dan empati. Simpati itu ketika ada orang yang kesusahan kita merasa terketuk. Kemudian simpati itu adalah lanjutannya gitu. Jadi tidak hanya merasa kasihan tapi juga berusaha untuk memahami kalau kita berada pada posisi orang itu bagaimana rasanya itu. Jadi sudah tingkatannya lebih jauh. Kemudian upeksa. Upeksa itu memiliki sifat yang mengalah gitu, selalu mengalah, tidak ingin menang sendiri gitu. Nah, inilah sebenarnya merupakan landasan dari prinsip pada payu dalam konteks agama Hindu. Kemudian yang kedua, ini juga dilandasi oleh sifat atau budaya kolektif pada masyarakat Bali gitu. Jadi masyarakat Bali itu sebenarnya adalah masyarakat yang sangat kolektif dan selalu memerlukan orang lain dalam segenap aspek kehidupannya gitu. Jadi orang Bali itu tidak bisa hidup sendiri gitu ya, tidak bisa hidup sendiri. Dari kita lahir sampai kita mati selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Betul, bantuan atau support dari lingkungan sosial kita gitu. Jadi kalau orang Bali kan mungkin dadia yang paling kecil atau keluarga dulu yang masih ada hubungan darah, kemudian dadia, kemudian banjar dan seterusnya. Dari kita lahir sampai kita mati. Jadi budaya kolektif ini sebenarnya memberikan tuntunan kepada kita agar selalu mengedepankan kebersamaan itu tadi. Jadi diharapkan kita dalam beraktivitas selalu berusaha untuk ya memperhatikan kepentingan bersama gitu. Nah, kalau kepentingan bersama ini sudah diperhatikan, tentu saja ya upaya untuk atau tindakan-tindakan mementingkan diri sendiri untuk keuntungan itu menjadi bisa kita minimalisir. Nah, dalam konteks orang Bali, hal ini sebenarnya bisa dilaksanakan gitu, karena memiliki landasan yang kuat gitu. Tapi kalau kita terjemahkan secara umum gitu Pak ya, pangpada payu, itu kan berarti sama-sama jadi atau bisa dibilang seri gitu Pak ya. Itu apakah ini memang benar-benar menguntungkan jika kita menggunakan prinsip ini dalam kegiatan berbisnis atau bagaimana? Atau ini ya berjalan karena tumbuh dan berkembang budayanya orang Bali seperti itu? Ya, sebenarnya ini prinsip ini harus dilihat dalam konteks jangka panjang gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita amati dalam prinsip atau praktek-praktek bisnis, kalau kita lihat dari teori barat gitu ya, kita bandingkan ya, komparasi, ini sebenarnya muncul juga gitu. Kan bagaimana kemudian perusahaan itu dinilai tidak saja berdasarkan kemampu labaannya gitu. Jadi bagaimana dia bisa meningkatkan laba, mempertahankan laba dalam konteks finansial, tapi juga bagaimana posisi perusahaan itu di tengah stakeholder-nya. Gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini diperhatikan oleh investor gitu. Jadi bagaimana perusahaan ini menerapkan katakanlah sebuah bisnis yang sehat, bersih, menghindarkan dari polusi, eksploitasi dan seterusnya. Hal seperti ini diperhatikan gitu dan menjadi concern dari berbagai pihak. Contoh dalam konteks akuntansi kita kenal misalnya laporan corporate social responsibility gitu. Itu merupakan sebuah laporan yang bisa menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan itu
memperhatikan lingkungan sekitarnya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah konsep ketika sebuah perusahaan dan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam, mengedepankan posisi pada payu gitu. Jadi perusahaan bisa menghasilkan laba, di sisi lain sebagian labanya disalurkan kembali kepada masyarakat, diberikan atau dialokasikan untuk mengelola lingkungan, sehingga perusahaan payu, masyarakat payu, lingkungan jadi sama-sama payu. enak bisa dibilang Betul. gitu. Oke, jadi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, bisa dibilang seperti itu ini prinsipnya. Ya, tidak hanya salah satu pihak. Bahkan ini ketika kita bicara prinsip Pang Pada Payu ini, sebuah prinsip yang mengcover semua relasi perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Oke. Jadi semua stakeholder perusahaan itu diharapkan berada pada posisi yang sama-sama untung, sama-sama berkembang, sama-sama maju dan seterusnya. Oke. Berarti dengan internal perusahaannya bisa dibilang seperti itu prinsip Pada Payu ini digunakan, atau dengan perusahaan pesaingnya, Pak? Nah, jadi dalam konteks kita bicara lingkungan perusahaan dulu ya. Iya. Ada lingkungan eksternal seperti tadi, karyawan, misalnya manajemen, kemudian pemasok, ya kan, kemudian supplier itu pemasok, kemudian konsumen, pemerintah, lingkungan dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara Pada Payu, berarti manajemen perusahaan, hubungan manajemen perusahaan dan karyawan. Iya. Jadi kedua belah pihak ini mengedepankan prinsip Pada Payu, di mana perusahaan bisa melaksanakan aktivitas operasionalnya dengan tidak merugikan atau tidak mengeksploitasi karyawan. Karyawan juga demikian, menyadari bahwa perusahaan sudah, ya katakanlah, memberikan nafkah gitu ya, maka dia akan berusaha untuk menunjukkan kinerja terbaik. Nah, dalam konteks ini perusahaan payu ya, mendapatkan kinerja karyawan yang terbaik, sementara di sisi lain karyawan payu juga ketika dia mendapatkan nafkah. Jadi ini kesadaran dari perusahaan dan karyawan agar mereka sama-sama payu untuk memajukan perusahaan itu sendiri. Karena pada dasarnya ketika perusahaan maju, maka karyawan juga akan mendapatkan kepastian penghasilan, tambahan penghasilan ketika laba dan seterusnya. Oke. Ketika bicara dengan supplier juga demikian. Perusahaan akan berusaha memenuhi semua kewajiban kepada supplier dengan baik agar suppliernya payu kan gitu. Yeah. Jadi kapan saatnya membayar tagihan, dibayar, dilunasi dengan baik dan seterusnya. Sehingga supplier ini payu dalam berbisnis untuk aktivitas operasional dia sendiri. Di sisi lain, supplier juga demikian. Yeah. Dia juga harus berpikir perusahaan yang dia pasok ini agar mendapatkan barang-barang suplai tepat waktu gitu. Yeah. Jadi ketika tepat waktu, maka perusahaan ini payu dalam berproduksi. Tepat waktu, tepat kualitas. Jadi perusahaan yang dipasok tidak perlu banyak melakukan reject dan seterusnya, sehingga dia bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Payu juga dia. Gitu. Yeah. Dengan pemerintah juga demikian. Perusahaan merasa punya kewajiban untuk katakanlah membayar pajak, mengikuti aturan pemerintah, sehingga pemerintah payu mendapatkan sumber pendapatan. Nah, di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa lingkungan bisnis membutuhkan fasilitas, misalnya infrastruktur, listrik, jalan dan seterusnya, sehingga dia menyediakan itu, kemudian perusahaan menjadi payu untuk berbisnis. Nah, itu sebuah siklus yang harus terus diterapkan gitu. Oke, berarti itu ya praktek dari prinsip Pada Payu ini sendiri dalam suatu perusahaan gitu kan. Ya. Nah, tadi kan topiknya kita ini Pada Payu etika bisnis orang Bali. Nah, apakah memang prinsip Pada Payu ini memang diterapkan oleh orang Bali saja, atau mungkin orang di luar Bali juga menerapkan prinsip ini, Pak?
Ya, ketika bicara sebuah etika pada payu ini, maka kita harus melihat ketika kita bicara pada payu gitu, berarti kan dari bahasanya saja sudah apa namanya itu Bahasa merupakan daerah. bahasa Bali ya. Iya. Jadi apakah pada payu ada di luar Bali? Ya tentu saja tidak. Oke. Itu pasti di tempat lain tidak ada pada payu. Cuman ketika kita bicara nilai-nilai dasarnya, nah, saya yakin itu ada di mana-mana gitu. Jadi ketika bicara misalnya ketika kita bicara soal kasih sayang gitu. Misalnya kita bicara tentang persahabatan, kemudian empati, simpati, itulah nilai-nilai dasar yang pasti ada di setiap budaya, setiap agama gitu. Sehingga ketika kita bicara pada payu dalam konteks kata-kata pada payu, boleh jadi tidak ditemukan di mana-mana. Tapi ketika kita bicara soal nilai-nilai yang melandasinya, ini pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan gitu. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga sebenarnya dalam konteks nilai-nilai dasarnya itu muncul juga dalam tata aturan berbisnis modern atau berbisnis konvensional yang berasal dari teori-teori barat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana perusahaan diharapkan tidak mengeksploitasi lingkungan, tidak mengeksploitasi anak-anak, gitu, tidak mencemari dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian dari pada payu sebenarnya. Gitu. Oke, bisa dibilang istilahnya saja yang beda gitu Pak ya. Betul. Tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu kurang lebih sama, bisa dibilang seperti itu. Betul. Nah, lalu apakah semua orang Bali yang berbisnis menerapkan pada payu ini Pak? Nah, jadi memang ketika bicara sebuah nilai ya, tata nilai, ini merupakan sebuah nilai dominan yang kalau seandainya diterapkan, orang akan mendapatkan ya persetujuan dari masyarakat. Di sisi lain ketika tidak, maka dia akan mendapatkan penolakan gitu. Itu pasti. Cuman problematikanya adalah ketika kita bicara tata nilai selalu itu. Jadi tidak ada manusia itu yang hanya menganut satu tata nilai gitu. Jadi seperti ketika kita bicara soal pada payu gitu, apakah manusia itu atau orang Bali itu selalu berpijak pada etika pada payu gitu? Tentu saja tidak. Karena di dalam kepala seseorang itu ada banyak sekali nilai gitu. Jadi kita ini adalah manusia yang bertindak berdasarkan, kalau istilah filsafatnya dialektika nilai gitu ya. Nilai-nilai itu saling bertabrakan dan kadang-kadang nilai yang ada di kepala kita itu bertentangan antar satu dan yang lain. Nah, seperti misalnya orang Bali memiliki nilai kolektivitas kan demikian. Tapi di sisi lain tidak bisa kita pungkiri nilai individualistis itu juga sedang berkembang di Bali gitu. Jadi bagaimanapun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa nilai individualistik berkembang. Nah, ketika kita harus mengambil keputusan apa saja, keputusan kehidupan kita sehari-hari ataupun keputusan bisnis, nah nilai-nilai inilah kemudian saling berdialektik atau saling mempengaruhi dalam kepala kita. Nah, inilah kemudian yang membuat boleh jadi seorang Bali yang meskipun menganut ideologi pada payu, etika bisnis pada payu ini belum tentu melaksanakannya. Kenapa kita bisa katakan dia sebenarnya menganut etika bisnis ini? Karena tadi landasannya kan ada dua tadi, ajaran agama Hindu. Nah, mohon maaf, ini asumsi kita kan memang orang Bali yang beragama Hindu, asumsinya semuanya begitu. Tapi di sisi lain ketika kita bicara agama pasti ada itu. Kemudian budaya kolektif kan itu. Jadi ada catur paramita tadi dan budaya kolektif. Kita asumsikan orang Bali memiliki dua nilai ini yang merupakan landasan dari prinsip ada payu gitu.
Oke, seperti itu. Nah, kalau tadi dijelaskan oleh Pak Ananta itu kan bisa Tias ambil kesimpulan bahwa pada payu ini kita dari segi pembisnis ya bisa menyenangkan semua orang, bisa memberikan keuntungan pada semua pihak. Nah, lalu gimana caranya Pak dari sebagai seorang pembisnis ini bisa menyenangkan semua orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita bilang bagaimana cara menyenangkan tuh kayaknya susah kan karena setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Lalu bagaimana agar prinsip pada payunya ini bisa berjalan? Ya, ini memang seringkali seperti kontradiktif ya. Iya. Hal ini karena kita seringkali memandang keuntungan, kemudian pelayanan, itu semua dalam bentuk materi gitu. Iya. Jadi ketika kita bicara bagaimana caranya biar pada payu, kalau begitu kan itu berarti keuntungan kita bisa berkurang, apa segala macam terkait dengan materi selalu. Iya. Padahal pada payu ini sebuah konsep yang holistik, integratif gitu, integralistik gitu. Jadi kita bicara pada payu sebagai etika bisnis tidak hanya bicara dari aspek materi. Oke. Materi benar, karena bagaimanapun juga itu merupakan dampak lanjutan atau hal yang sangat penting dalam bisnis. Tapi tidak itu saja, tentu saja. Jadi ketika kita misalnya seorang pebisnis dalam memperlakukan karyawan gitu, dia bisa berempati, dia bisa bersimpati kepada kepentingan karyawan gitu. Iya. Jadi sehingga si bos, ya katakanlah atasan, pimpinan ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak buahnya gitu. Iya. Itu contohnya. Di sisi lain, anak buah juga demikian. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh atasannya. Nah, sehingga tidak perlu kemudian masing-masing pihak ini memposisikan diri sebagai atasan dan bawahan dalam konteks ya sesuatu yang bersifat ketegangan gitu. Jadi mereka sama-sama menyadari posisinya dan ini tidak selalu semata-mata terkait dengan materi kan. Nah, ya tentu saja kemudian ketika sama-sama menyadari maka aspek materi itu pasti akan mengikuti. Demikian juga dengan pelanggan tadi, demikian juga dengan supplier gitu. Jadi relasi ini yang kemudian harus dikedepankan sehingga semua orang merasakan apa yang dirasakan oleh pihak yang lain, sehingga pada sisi itu dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak atau dirasakan bisa merugikan, membuat orang lain susah, dan seterusnya. Oke, berarti apakah bisa dibilang pada payu ini sama dengan prinsip win-win solution gitu Pak? Ya, dalam konteks skala tertentu bisa. Oke. Karena win-win solution itu kan biasanya terkait dengan sebuah hal yang kemudian menjadi perdebatan atau sebuah hal yang menjadi perebutan dan seterusnya. Kalau ini kita bicara sebuah proses bisnis yang berkelanjutan gitu. Oke, seperti itu. Nah, dalam artikel yang sempat Tias baca nih Pak ya di balisaja.com itu ada yang menyatakan kalau prinsip pada payu ini nggak hanya berlaku di dunia perdagangan atau ekonomi, tapi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau masalah dalam kehidupan dalam bidang lainnya. Nah, apakah hal ini yang juga mendasari digunakannya prinsip pada payu ini dalam kegiatan ekonomi atau justru dari kegiatan ekonomi dulu baru dalam kehidupan sehari-hari juga digunakan? Ya, jadi kalau kita lihat sebagai sebuah etika ya, itu kan melandasi tingkah laku praksisnya gitu. Oke. Jadi perbuatan atau praktek itu bisa di ranah apa saja gitu. Jadi seperti yang Tias katakan tadi, ketika bicara pada payu sebagai etika gitu, kita bisa pakai di dunia bisnis, kita bisa pakai di dunia hukum misalnya. Ketika ada orang bersengketa, nah itu bisa dicari win-win solution. Nah, ketika mencari win-win solution, dilandasi oleh itu tadi, catur paramita, dilandasi dengan pemahaman dalam konteks kita orang Bali adalah masyarakat yang menganut prinsip kolektivitas gitu. Jadi ketika itu sudah melandasi interaksi kita, pengambilan keputusan gitu, maka ya tidak akan ada gontok-gontokan, upaya untuk saling menang sendiri dan seterusnya gitu.
Oke, jadi bagaimana caranya biar semua pihak merasa senang gitulah ya Pak ya, meskipun ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yang Betul. pasti. Oke, masih ada banyak pertanyaan yang ingin Tias tanyakan kepada Pak Ananta pastinya tentang terkait pada payu sebagai etika bisnis orang Bali. Dan di segmen kedua nanti untuk Anda yang ingin bertanya gitu ya atau sharing pengalamannya, mungkin punya pengalaman seputar menerapkan etika bisnis pada payu ini gitu Pak ya, bisa sharingan bareng kita di 23455. Tapi nanti setelah jeda iklan yang mau lewat berikut ini.